Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Ya, kali ini kita akan membuat konten bedah jurusan lagi. Kali ini ada temanku dari jurusan antropologi dari Universitas Erlangga. Ya, mungkin bisa diperkenalkan. Halo, nama aku Nona dari jurusan antropologi angkatan 2019. Nama lengkapnya siapa? Nasta Alia Kusuma. Nasta Alia Kusuma. Dari SMA mana, Kak? 17 Surabaya. Dulu waktu SMA pilih jurusan apa? IPS apa IPA? IPS Oh, IPS. Masuk UNER ini lewat jalur? Mandiri. Oh, lewat jalur mandiri. Berarti teman-teman kalau di antropologi sendiri kebanyakan IPS atau IPA sih? Kebanyakan sih IPS, soalnya kan antropologi sendiri tuh masuknya sosum kan, jadi banyak IPS. Tapi dari teman-teman sendiri ada yang IPA juga? Ada. Oh, jadi teman-teman untuk adik-adik SMA kalau dari IPA mungkin bisa ya pindah ke sosum ambil tesnya untuk masuk antropologi. Terus alasan masuk antropologi dulu apa? Apakah waktu SNMPTN dan SBM pilih langsung ini atau gimana? Jadi itu awalnya pengennya banyak kan, hukum, psikologi, ada ilkom juga. Terus waktu SBM tuh ambilnya ilkom antro, soalnya dulu nggak yakin juga sama nilainya. Terus ya udah nggak keterima juga, mandiri ambil ini. Oh, mandiri ambil Iya. antropologi. Kalau boleh tahu waktu kamu SBM sama SNMPTN itu ambil apa aja sih? Apakah antropologi juga atau yang lain dulu? Enggak, yang lain dulu. Terus waktu tahu nggak keterima, akhirnya mandiri kan. Terus aku kayak, wah ini mandiri kayaknya cuma satu doang deh, nggak kayak tahun lalu. Kayaknya bener nih nggak mau ngulangin kesalahan yang tahun lalu kan, soalnya kan sampai gelombang 4 kan. Oh gitu. Terus habis itu aku benar-benar nggak pede juga sama hasilku karena sempat jenuh juga kan waktu di akhir itu. Terus ya udah akhirnya disaranin sama guru lesku buat ambil antro aja. Kebetulan aku juga suka jalan-jalan orangnya. Gitu. Kalau boleh tahu untuk SNM sama SBM ambil jurusan apa? Ambil psikologi sama ilmu nggak salah. Oh gitu. Oh, berarti salah satu kelebihan dari antropologi ini bagi anak-anak yang suka jalan-jalan gitu ya? Iya, soalnya ada studi kampusnya sih, dan itu kayaknya terkenal sama yang suka jalan-jalan gitu. Oh gitu. Biaya di antropologi sih berapa? Kamu kena UKT berapa? Terus kan kamu ini mandiri juga. Uang gedungnya berapa? Aku di awal batasnya tuh 25 juta. 25 juta. 25 juta. Terus per semesternya tuh 6. Oh, per semester 6 juta. Di antropologi sendiri tuh apa sih? Mempelajari apa kayak gimana gitu? Dia lebih kayak budaya, terus keanekaragaman. Terus ada dua kan di UNER ini, ada ragawi sama sosial budaya. Itu emang dipisah di semester berapa atau gimana? Diperdalam sendiri atau gimana maksudnya? Kalau dipisahnya kurang tahu sih semester berapa ya, cuman pokoknya di awal semester 1-2 itu udah dikasih ragawi. Jadi kayak mungkin dikasih lihat ini tuh ragawi kayak gini, tersebut kayak gini. Jadi nanti waktu kita pemilihan tuh lebih gampang, kita tuh lebih tertarik sama yang mana gitu. Untuk kuotanya sendiri di antropologi UNER ini berapa? Biasanya kan banyak gitu yang sosum itu biasanya 100-an gitu. Kalau angkatanku sih 100. Oh, 100-an gitu. Iya. Berarti antropologi masuk apa? Fisik ya? Iya. Oh, masuk fisik. Mata kuliah yang paling sulit atau yang paling dikenang lah oleh anak antropologi itu apa? Kalau aku pribadi sih hukum adat ya. Soalnya kan baru 2 semester juga, Kak. Oh, jadi gitu. kalau yang lain sih aku belum tahu. Kalau aku lebih ke hukum adat. Hukum adat itu apa? Mungkin bisa dijelaskan untuk adik-adik. Kalau yang selama ini aku pelajarin sih lebih kayak ngeliat undang-undang gitu loh, undang-undang hukum adat, terus di review gitu-gitu. Jadi kayak mempelajari hukum yang ada di daerah-daerah gitu. gitu. Itu biasanya yang dipelajari adat apa? Misalnya adat Jawa kan, adat di Indonesia kan, Indonesia punya adat banyak gitu ya. Yang dipelajari itu adat apa? Yang ada di Jawa Timur sendiri kah atau di luar gitu maksudnya? Kayaknya lebih ke teorinya sih, Kak. Oh, belum masuk yang ke dalam-dalam Oh, cuma teori-teori gitu. sama undang-undang. Oh, enggak. Terus ada kuliah praktikum atau gimana sih kegiatannya selain kuliah teori di dalam kelas gitu anak antropologi? Kak Tinggu pernah cerita kalau misalnya semester 2 ini matkul prasejarah itu ada studi kampus ke luar kota, tapi dosenku pernah bilang ini belum pasti di angkatanku. Untuk di antropologi sendiri tuh tugas
kuliahnya kebanyakan kelompok kah atau individu atau ada tugas besar gitu atau gimana sih? Kayaknya seimbang sih kalau yang aku alamin. Buat laporan gitu nggak? Misal buat kayak anak-anak teknik gitu kan buat laporan atau tugasnya gimana? Di print PPT kah atau gimana sering? Kalau semester 2 lebih sering nulis tangan, soalnya kata dosenku biar nggak copy paste. Tulis tangannya itu di apa? Folio, HVS? Oh di folio aja ya. Jadi kayak umum lah ya, nggak terlalu ribet gitu. Oh iya, untuk jurusan antropologi itu biasanya apa sih? Kalau misalkan anak akuntansi itu kan sering bawa kalkulator atau gimana sih? Nah, untuk anak antropologi itu dijuluki seperti apa? Suka bawa apa? Kegiatannya apa sih? Habitnya kayak gimana gitu? Kalau misalnya kebanyakan orang bilang itu banyak yang bilang antro tuh lebih mistis gitu, dan aku sebenarnya juga nggak ngerti kenapa dibilang mistis. Oh, karena mungkin mempelajari apa manusia-manusia gitu ya. Gitu juga sih. Kamu dulu di SMA 17. Iya. Kamu gimana dulu waktu SMA? Atau pernah ikut lomba atau ranking atau mungkin malah nakal gitu waktu di SMA itu gimana? Dulu SMA aku baru nakal tuh kelas 11 semester 2. Oh, 11 semester 2. Terus di kelas 3-nya tuh udah mulai tobat juga sih ya. Sama lesku kan berat juga kan. Akhirnya aku fokus di situ. Tapi yang paling aku nyeselin itu waktu di akhir, waktu selesai UN, mungkin kan rasanya kayak bebanku udah selesai. Iya. Jadi itu ke bawah juga sama di les. Jadi Terlalu nyantai gitu. Iya, males-malesan, gak mood, aduh capek gitu-gitu. Oh, mungkin bisa masukan buat adik-adik juga sih. Waktu SMA itu nggak penting hanya untuk kita habis UN aja selesai, nggak. Targetnya adalah kita dapat jurusan yang kita inginkan dan kuliah di tempat kuliah yang kita inginkan. Jadi nggak boleh leha-leha gitu. Terus kamu gimana? Itu kalau milih jurusan di sekolah kamu tuh berdasarkan guru BK gitu atau gimana sih nentuin jurusan di SMA-mu dulu? Kalau misalnya SNM itu ya ada konsulnya sama guru BK. Tapi ada juga yang yaudah deh, aku maunya ini yaudah gitu. Biasanya disaranin apa sama guru BK? Ini loh ada kakak tingkatnya gitu juga. Iya biasanya. Cuman kalau misalnya SBM mandiri itu udah kita sendiri masing-masing. Oh, kalau SBM, kalau Yeah. SNM biasanya ngikut Yeah. sekolah. Ada gini, aku pernah denger sih di SMA tertentu itu kalau kamu nggak nurut gitu bisa kayak kena denda atau kena gimana. Kalau di SMA-mu gimana? Nggak ada sih. Bebas. Nggak ada. Iya bebas. Untuk jurusan antropologi sendiri itu ya, aku mau tanya, apa biasanya tuh kerjanya di mana sih? Kan biasanya anak-anak SMA ini tanya adik-adik ini, kalau aku masuk antropologi tuh bisa kerja di mana gitu? Kalau misalnya alumniku sendiri sih lebih jarang sih yang sesuai sama yang dipelajari waktu kuliah. Jadi lebih kayak mencari-mencari gitu deh. Ada juga yang di Cadurasim jadi divisi seni budaya, ada juga gitu. yang nyalonin jadi DPR. Ya, gitu. Jadi antropologi ini luas ya, nggak ya jurusan itu gitu aja. Maksudnya kerja di itu aja gitu. Terus mungkin buat adik-adik SMA nih tips dan trik dan saran mungkin untuk kuliah di antropologi UNER. Lebih serius aja sih belajarnya, jangan sampai jenuh. Kalau misalnya jenuh tuh ingat tujuan awalnya tuh pokoknya harus PTN, harus banggain orang tua. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau mungkin ada ditanyakan lagi bisa DM ke akunnya dia. Akunmu Instagram apa? Nostalgia. @nastaalia ya. Nanti bisa ditanya-tanya dan aku akan kasih di deskripsi. Terima kasih.